Kembali lagi bersama saya, channel Silence Foreign, mencari kebenaran, makna, dan tujuan tiga aliran filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya telah tersediakan. Dengan demikian kita tidak bisa lepas dari pembahasan tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan ini terkadang rada rumit atau jelimet dalam buku-buku. Dijelaskannya itu dengan deskripsi yang cukup panjang. Itu sebabnya saya akan mencoba menyederhanakan apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Itu artinya ada, atau logos itu artinya ilmu. Jadi ontologi itu yang berarti ilmu yang mempelajari tentang keberadaan ide. Dari konsep ontologi ini dicetuskan oleh Plato yang memiliki konsep idea, dasar hakikat atau realitas sesungguhnya. Keberadaan sesuatu itu ada di alam idea. Misalnya rumah, ketika kita ingin membangun rumah, maka hakikat rumah itu ada di alam idea yang ada di kepala kita. Yang sebelum dibangun dengan pasti deskripsi rumah ada di alam idea. Jadi ontologi itu mempelajari tentang hakikat sesuatu atau keberadaan sesuatu. Atau kalau disederhanakan, ontologi itu berbicara tentang apa? Maka ketika kita mengaplikasikan ontologi terhadap suatu objek, di situ akan melakukan pemeriksaan analisis bahwa apakah sesuatu itu ada atau tidak ada karena keberadaan realita. Terkadang menipu antara penampakan dan realita. Justru itu dalam ontologi akan belajar tentang membedakan antara appearance dengan realita, tentang apa itu penampakan dengan realita. Meskipun terkadang apa yang nampak itu tidak seperti realitanya. Misalkan langit nampak, penampakan langit itu terlihat warnanya biru, tapi ketika kita lihat lebih dekat, ketika naik pesawat dan lebih tinggi lagi, maka sebenarnya langit itu warnanya tidak biru. Jadi dalam ontologi itu akan membedakan tentang appearance, penampakan, dengan realita yang sesungguhnya. Makanya dalam kajian ini sering sekali membahas tentang hakikat sesuatu atau hakikat keberadaan sesuatu. Apakah hal ini benar-benar ada atau tidak ada? Kalau kita aplikasikan dalam bidang keilmuan, misalkan di kampus ada jurusan manajemen pendidikan dasar, MPD, maka dikaji dari segi ontologi akan berbicara tentang bagaimana menganalisis dan memeriksa apakah manajemen pendidikan ini benar-benar ada atau jangan-jangan namanya saja manajemen pendidikan dasar. Pada dasarnya, dalam itu sama seperti halnya manajemen pendidikan secara umum. Jadi akan menganalisis ada atau tidak bidang keilmuan ada. Maka dalam epistemologi ini akan berbicara tentang sumber karakteristik atau dasar, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Kalau kita aplikasikan dengan konsep rumah, misalkan ontologi akan berbicara apa itu rumah, sementara yang epistemologi akan berbicara bagaimana membuat rumah atau bangun rumah. Jadi setiap arsitektur memiliki caranya, metodologi, dan memiliki epistemologinya tersendiri dalam membuat rumah. Kalau kita aplikasikan tadi dalam rumah atau bidang ilmu manajemen pendidikan, maka akan berbicara tentang bagaimana manajemen pendidikan dasar untuk diadakan atau menciptakan jadi epistemologi. Berbicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan. Untuk itu dalam epistemologi masing-masing aliran filsafat yang memiliki caranya sendiri-sendiri atau sumbernya sendiri-sendiri. Misalkan yang sudah kemarin dibahas empirisme secara epistemologi, maka akan mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah menggunakan indera.
Tetapi sayangnya indera ini memiliki banyak kelemahan, sedangkan rasionalisme itu akan menganggap bahwa sumber pengetahuan epistemologinya. Itu sebabnya dengan menggunakan akal atau rasio, jadi masing-masing aliran filsafat memiliki epistemologi yang berbeda-beda dalam bagaimana caranya mendapatkan sebuah pengetahuan. Dua aliran, yakni empiris dan rasionalisme, dijadikan sebagai patokan dasar atau dijadikan epistemologi dalam karya ilmiah atau pengetahuan. Sesuatu dikatakan ilmiah itu ketika bisa dipertanggungjawabkan atau sumbernya berasal dari empirisme dan rasionalisme. Meskipun sesuatu dikatakan ilmiah itu ketika measurable, intangible. Kemudian terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti aksio dan logos. Aksio itu artinya nilai, sementara logos itu artinya ilmu. Jadi aksiologi ilmu yang berbicara tentang nilai atau kebenaran. Sebelumnya ontologi berbicara tentang sesuatu itu ada atau tidak, sedangkan epistemologi itu berbicara bagaimana sesuatu itu ada. Maka aksiologi berbicara tentang nilainya atau manfaatnya itu apakah kalau kita aplikasikan. Dengan demikian kita akan berbicara tentang kegunaan dari nama atau kegunaan dari manajemen pendidikan dasar. Jika disederhanakan sebenarnya dengan satu kata ontologi itu artinya apa, epistemologi bagaimana, dan aksiologi itu adalah mengapa. Sederhananya. Sekian dan terima kasih. Panjang umur dan sehat selalu sahabat sekalian.